Halo, Assalamualaikum. English Pulse Online. Today we are gonna talk about the auxiliary verbs, especially for the question sentence. Here with me, Ma'am Anna. Tapi hari ini kita agak panjang ya videonya karena Ma'am Anna mau bahas detail tentang auxiliary verbs. Nah, di sini Ma'am Anna udah ready pakai baju coklat ya. Okay, we go next. Yep, this is the explanation what is auxiliary verbs. Jadi ini adalah penjelasan tentang apa sih auxiliary verb itu, teman-teman ya. Auxiliary verb itu pada dasarnya di sini kalian bisa baca sendiri bahasa Inggrisnya. Auxiliary verb itu adalah kata kerja bantu, ya kan? Kata kerja bantu ini fungsinya macam-macam. Dia kalau di positif, dia bisa bantuin kata kerja verb ing karena verb ing itu tidak boleh muncul sendirian. Dan pada saat negatif, dia membantu kata not karena not juga tidak boleh muncul sendirian. Jadi itu fungsinya si auxiliary verb. Tapi untuk video kali ini memang khusus membahas auxiliary verb pada saat kalimat tanya saja. Jadi kalau untuk kalimat positif, negatif, kapan memang bahas auxiliary verbnya, itu nanti akan berada di setiap tenses yang kalian tuju, gitu ya. Jadi memang nggak mau bikin pusing di sini, memang fokus aja ke auxiliary verb. Jadi kita bahas yang question sentence saja. Next. Ini dia listnya teman-teman tentang auxiliary verbs. So, as you can see right there, ada 5 macam ya sebetulnya di sini ya memang bikin listnya. Kita start dari yang pertama, si to be ini. Ini to be, is, MR, was, were. Mereka itu di dalam bahasa Inggris itu to be cuma ada ini doang, gitu ya, cuma ada 5 ini doang. Tapi mereka beda tenses nih, jangan lupa, gitu ya. Tenses masih berlaku juga di pelajaran ini pastinya. To be ini nanti akan kita bahas. To be ini diikuti dengan verb apa, kemudian dengan do does juga, do does did, sama do does itu present tense, did itu simple past. Kita sudah bahas ya kalau dua tenses ini. Untuk have, has, had itu diikuti dengan verb apa, nanti kita lihat di next slide. Nah, ini di sini ada 2 jenis modal. Memang masukkan present modal dan past modal. Nah, untuk tahu kata kerja apa saja sih yang digunakan ya di setiap auxiliary verb yang ada di sini, tuh akan memang jelaskan lebih detail di samping. So stay tune, jangan di skip videonya supaya kalian bisa paham karena video kali ini memang agak sedikit panjang untuk menjelaskan auxiliary verb ini dengan details gitu ya. Oke, jadi ini contoh pattern yang pertama, kita pakai to be. Jadi kalau ada is, MR, was, were, itu digabung dengan verb apa, hanya boleh 2 pilihan yaitu verb ing dan verb 3 saja. Dan mereka beda tensesnya ya. Kalau kita pakai verb ing itu kalimat kita aktif sedang berlangsung. Kalau kita pakai verb 3 artinya nanti kalimat kita jadi passive voice. Di sini memang udah kasih contoh. Oke, dari yang pertama, dari pakai is dulu. Is she looking at me now? Kalau kita pakai is di depan, berarti kata kerja kita adalah verb ing. She boleh diganti dengan she, he, it. 3 pilihan ya. Terus yang kedua kita pakai am. Am I coming late? Apakah saya datang terlambat? Sini kita pakai am. Kata kerja kita harus verb ing. Gak boleh verb one. Jadi gak boleh am I come late. Nah, itu salah banget. Gitu ya teman-teman. Next, untuk yang kata are di sini Mem Ana pakai contoh passive voice. Jadi Mem Ana pakai verb 3 nih, nggak pakai verb ing ya. Oke, kalimatnya adalah are the goats taken to the poultry. Nah, apakah kambingnya di sini kita pakai passive? Take itu adalah verb 1-nya take. Taken itu adalah verb 3-nya. Alright, next. Di sini ada 2 yang bentuk past tense, lampau. Bedanya berarti kalau is, MR itu present, kalau was, were itu sudah lampau ya, sudah lewat ya. Was the cat eating the fish? Apakah kucingnya makan ikan tersebut? Itu kita pakai verb ing. Yang were memang juga pakai verb ing. Mem, kalau yang was, were boleh verb 3? Boleh, silakan. Intinya hanya boleh 2 kata kerja yang ada di sini. Tapi hati-hati ya. Aktif, pasif gitu. Nanti kalau verb 3 ini kalimatnya jadi pasif, artinya kalimat kalian jadi di gitu. Misalnya ditelepon, dipanggil, nah etc. Oke, next. Kita ke pattern yang kedua yaitu kita pakai do, does, did. Do, does, did itu diikuti dengan verb 1, hanya verb 1. Jadi selain verb 1 itu nggak boleh digabung ke do, does, did kalau ada di depan. Oke, do kita contohkan pertama. Do they live here? Apakah mereka tinggal di sini? Do itu untuk siapa aja? I, you, they, we. Terus kalau does untuk she, he, it. Oke, di sini memang contoh pakai it ya, the plane. Does the plane have an emergency site? Apakah pesawatnya punya area emergency gitu ya? Next, yang pakai did itu berarti sudah lampau, artinya did you build this sandcastle? Pakai did, verb 1, tetap verb 1, nggak perlu kita ganti ke verb 2.
Sama yang ini juga, meskipun ini it, ini nggak perlu pakai has, tetap pakainya have. Oke, next. Yap, pattern selanjutnya adalah kita pakai have, has, had, yang artinya kita harus gabungin have, has, had ini dengan verb 3. Only verb 3, cuman boleh verb 3. Jadi, kalau udah pakai have, has, had di depan, jangan lagi verb 1, verb ing, verb 2. Bolehnya hanya verb 3 ya. Have you taken a bath? Apakah kamu sudah mandi? Nah, itu pertanyaan. Have you taken a bath artinya ya. And then, has the girl sent a message to you? Nah, apakah dia udah ngirim pesan untukmu? Gitu ya. Jadi sudah atau belum nih pertanyaannya. Kalau yang terakhir ini kita pakai had. Had itu berarti simple. Had itu berarti past perfect tense. Dia bedanya apa sih mem dengan yang present perfect? Nah, itu nanti bahasnya jadi fungsi dari tenses. Itu nanti kalian lihat video mana khusus yang bahas perfect tenses ya. Oke, yang terakhir, had you ridden a horse? Pernahkah kamu menunggang seekor kuda? I don't know, have you? Had you? Gitu, kalian boleh jawab sendiri ya. Next. Oke, ini part yang terakhir adalah pakai modal verbs. Jadi ini adalah pelajaran modal. Ini juga akan memang buat khusus untuk membahas detail bedanya present modal dengan past modal ya. Di sini memang ada satu yang kosong untuk kata must. Memang tidak ada past modalnya. Sebetulnya ada. Past modal dari must itu kita bisa pakai O2 atau pakai had to. Tapi nanti kalau memang masukkan di sini pertanyaan had to dan O2 itu nggak bisa kita bikin seperti ini ya, nggak bisa bikin sebagai auxiliary verb karena had to itu punya auxiliary verbnya yaitu did. Jadi kita start di sini, ini present, ini past, sama aja caranya, cuman beda fungsinya aja, cuman beda keterangan waktunya aja gitu ya. Nah, verbnya apa yang boleh diikutin dengan modal yaitu verb 1 atau be. Kita butuh be pada saat kita tidak punya kata kerja. Itu yang harus teman-teman ingat selalu ya. Will you help me? Will verb 1. Jadi jangan pernah lagi pakai ing. Will you helping me? Nah, itu yang sering Mem Ana dengar juga banyak orang salah. Cara membuat kalimat tanya ya. Terus can you dancing? Ada yang bilang gitu, padahal harusnya can you dance saja. Shall we go? Itu juga harus go saja, nggak usah pakai ing gitu ya. Nah, di sini yang terakhir, would you be my partner? Maukah kamu jadi partner saya? Nah, karena Mem Ana tidak ada kata kerja, Mem Ana masukkan kata be. Itu nggak boleh lupa gitu ya. Yang sering Mem Ana dengar tuh biasanya modal dicampur sama ing. Kayaknya udah selesai, ini aja patternnya. Iya kan, penjelasannya cukup sampai di sini. Nah, ini exercise-nya yang Mem Ana udah buat. Ada nomor 1, 2, 3, 4, sampai 5. Di sini di depannya udah Mem Ana kasih auxiliary verb. Nah, kalian tinggal cocokin kata kerja mana yang cocok di setiap auxiliary verb. Jadi contoh misalnya ya, start dari number 1. Are you? Nah, itu to be. To be tadi pakai verb berapa? Kalian tinggal pilih ya. Terus nomor 2, do you? Do tadi harus pakai verb berapa? Kalian coba. Number 3, 5, and 4, and the rest of them. Nah, setelah kalian misalnya udah bener nih jawabannya, nanti kalian tinggal bikin sendiri kalimat bertanya kalian. Oke, kalian boleh tulis jawaban kalian ya, nomor 1 sampai 5 di kolom komen. Nanti Mem Ana koreksi. Oke? Thank you so much guys. Alright, that's it. This is the end of the video. Thank you for listening. I hope it would help you about the auxiliary verb. If you are still confused or something, you can just send an email to me. Okay? Don't forget to subscribe, like, and comment, and turn on the notification bell right there so you will know my new video. Do the exercise. Email me if you want to join my online or offline class. Thank you so much guys. See you soon. Bye bye.